Ya, Bismillah, cek sound. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Benar, Bu. Oh iya, ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf ini sudah molor 40 menit ini karena juga kita menunggu juga apa namanya para peserta. Diizinkan saya Pratiwi Sakti selaku moderator pada acara hari ini. Dengan judul Toxic Power, yakni hubungan relasi kuasa dan budaya diam pada kasus pelecehan seksual. Jadi akhir-akhir ini kita banyak sekali menemui apa ya berita yang kurang mengenakan sebenarnya. Yang terakhir itu kejadian seorang dokter melakukan abuse of power terhadap keluarga pasien ya kalau nggak salah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita persilahkan kepada pemateri kita, Mr. Evan Yudawinata. Nah, sebelumnya beliau ini sebenarnya seorang praktisi di salah satu rumah sakit di Sumbawa, kemudian em, dosen juga di tempat saya bekerja sebelumnya, di Universitas Teknologi Sumbawa, kemudian sekarang beliau juga menjadi dosen di Universitas Mataram. Ya, kepada Pak Evan Yudawinata, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini jelas suara saya, Miss. Ya, jelas-jelas Pak. Oke, baik. Mungkin minta tolong di share screen materinya, Miss. Saya minta tolong. Ini Pak Evan sambil saya mempersiapkan share screen materinya, mungkin bisa dikasih dulu apa namanya Oke, semacam intermezzo ya, gitu ya. Heeh. baik. Jadi Baik, supaya bismillahirrahmanirrahim. Terima sekalian. kasih. Ini penyelenggaranya dari Mimbar Hukum ya. Ini Ya, dari Mimbar. Mimbar Hukum bekerja sama dengan Yayasan Algani Nusantara. Gitu, Baik, Pak Evan. sedikit koreksi. Pengalaman saya dulu itu memang sempat di bagian kejiwaan di rumah sakit umum kurang lebih 2 tahun. Namun setelah itu saya mau fokus sebagai akademisi. Jadi eh, sebelumnya di Teknologi Sumbawa, sekarang sudah di Universitas Mataram. Jadi memang fokus konsentrasi saya dari awal itu berkaitan dengan kesehatan mental. Meskipun skop spesifikasinya di bidang pendidikan ya, khususnya di sekolah. Nah, sesuai dengan tema hari ini berkaitan dengan eh, kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dimana di Indonesia ini sudah termasuk kalau dikatakan darurat dari dulu darurat gitu ya. Terlebih yang melakukan itu rata-rata orang-orang yang memiliki kuasa kebanyakan. Dan itu nanti insya Allah akan kita bahas lebih mendalam terkait dengan relasi kuasa dan kenapa banyak orang yang menjadi korban itu sulit untuk atau nggak berani untuk speak up gitu ya. Nah, jadi tentunya teman-teman Bapak Ibu semua di sini ya bahwasanya di dalam kasus kekerasan seksual itu mungkin di pandangan kita bahwasanya wah ini parah gitu ya. Tapi sebenarnya perlu diketahui bahwasanya itu sebelum terjadinya kekerasan atau pelecehan itu tentunya ada yang namanya hal-hal yang terkadang dianggap biasa tetapi dibiasakan seperti itu. Mungkin bisa minta tolong di eh, apa namanya F5 slideshow. Nah, Ya, kalau kita lihat dari kekerasan seksual itu kayak gunung es gitu. Jadi kasus terlapor itu hanya sebagian kecil yang dilaporkan. Jadi ketika kita melihat berita
seolah-olah, kayaknya kok sering sekali gitu. Sebenarnya dengan penduduk Indonesia yang kurang lebih 200-an juta, itu kasus tersembunyi itu banyak gitu. Artinya korban-korban yang nggak melapor itu banyak. Dan di sini akar masalahnya ada ada beberapa pendapat yang mengatakan budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa. Nah, bahkan eh, yang terkait dengan pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu terlebih kalau itu kejadiannya tidak parah gitu ya. Kalau ini kan kekerasan seksual, kenapa sedikit hanya ke sebagian kecil yang dilaporkan ini karena yang namanya kekerasan biasanya membekas, sedangkan pelecehan itu nggak membekas gitu. Inilah yang menjadi eh, hal-hal yang terkadang menjadi dianggap biasa gitu ya, terlebih di daerah-daerah pedesaan khususnya, bahkan di daerah kota pun itu terkadang ada beberapa orang yang ngerasa apa namanya ingin melapor tetapi tidak ada punishment bagi orang-orang yang melakukan, ya. Makanya kenapa kasus terlapor ini kecil, ya karena hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan yang ada dampak fisiknya itu mereka itu pun masih banyak yang nggak melapor, apalagi yang nggak ada dampak fisiknya. Karena beda sekali ketika kita bicara dampak fisik sama dampak psikisnya. Dampak fisik jelas kelihatan, sedangkan dampak psikis itu kadang kita nggak tahu apakah ini penyebabnya karena masalah dilecehkan secara seksual atau tidak. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kekerasan seksual ini fenomena puncak gunung es yang artinya kasus yang dilaporkan dari kasus yang sebenarnya terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat. Nah, biasanya di sini perempuan yang dipandang sebagai the second sex and the second sex citizen. Lagi-lagi kalau dikatakan budaya di sini akar masalahnya budaya patriarki yang merasa bahwasanya wanita itu wanita kaum lemah, gitu kan. Wanita itu uh, wajar digitukan gitu, misalnya. Maka ini sangat-sangat keliru, sangat-sangat keliru sekali. Dan apa namanya? Makanya banyak sekali isu-isu atau hal-hal yang menggaungkan terkait dengan kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender. Mungkin maksud gender di sini adalah terkait dengan bahwasanya wanita itu diperlakukan layaknya, jadi jangan dianggap lemah seperti itu. Tapi berbicara terkait dengan masalah kekerasan seksual, teman-teman, ini sebenarnya tidak hanya membahas mengenai wanita saja, tetapi terkadang juga laki-laki. Hanya saja mungkin beritanya tidak begitu masif ya. Mungkin pernah tahu berita teman-teman dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan berita yang di Inggris itu, Raymond itu ya kalau nggak salah namanya itu, yang sangat viral di dunia, berita internasional ya, yang dia melakukan kekerasan seksual kepada sesama jenis seperti itu. Nah, artinya sebenarnya akar masalah ini bukan tidak tidak berkaitan dengan uh, budaya patriarki secara mutlak, karena bisa karena kalau bicara patriarki tentunya berkaitan dengan gender, sedangkan kasus-kasus kekerasan seksual itu ada juga yang sesama sesama lelaki. Nah, kalau di Indonesia yang terkenal sekali itu kalau pernah dengar yang namanya kasus Rian Jombang gitu kan, ya itu kekerasan seksual. Dia melakukan hubungan sesama jenis, namun di endingnya juga dia melakukan kekerasan secara seksual bahkan berakhir dengan mutilasi. Ya. Bahkan terakhir berita yang beberapa saya temui itu ada terkait dengan seorang pendidik yang di mana dia itu melakukan sodom kepada siswanya, jadi sesama jenis. Nah, artinya di sini bisa dibantah bahwasanya terkait dengan budaya patriarki ini nggak melulu sebagai akar masalah yang mutlak. Nah, kenapa saya cantumkan di situ? Ini berdasarkan dari data-data yang
apa namanya data yang orang pernah teliti. Jadi saya perlu sampaikan, namun itu bukan menjadi hal yang mutlak. Lagi-lagi saya tekankan seperti budaya patriarki itu bukanlah hal yang mutlak. Kemudian di sini fenomena kekerasan seksual ya di lingkungan kampus, khususnya di lingkungan kampus ya, karena sekarang banyak sekali di Indonesia ini kejadian, lebih tepatnya sih di lingkungan pendidikan ya. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di luar kampus, tetapi juga di dalam lingkungan kampus ya. Kemudian pelakunya itu biasanya apa namanya melibatkan oknum dosen sebagai pendidik yang justru melakukan tindakan amoral pada mahasiswa, dan juga media sosial membuat masyarakat sadar bahwasanya tindakan kekerasan seksual dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan menimpa siapapun. Ini salah satu contoh dalam institusi-institusi pendidikan, instansi pendidikan, yang artinya tentunya di sini kita jangan merasa bahwasanya oh saya kalau di tempat pendidikan ini saya terbebas. Jadi kita nggak bisa menjamin juga terbebas akan hal ini karena yang melakukan pada dasarnya di sini adalah seorang manusia kan gitu kan, yang artinya manusia ini terkadang bisa down, terkadang bisa bagus ya dalam suasana mentalnya, khususnya berkaitan dengan orientasi seksual. Mungkin bisa next selanjutnya. Ya Pak, siap siap. Oke. Nah, berkaitan dengan kekerasan seksual itu sendiri, kalau kita lihat di berita itu sangat-sangat apa namanya, mungkin ada beberapa yang tidak terlalu dimunculkan gitu ya. Tapi rata-rata kasus-kasusnya itu kasus-kasus yang apa namanya berkaitan dengan dampak fisik saja gitu. Dampak fisik yang artinya misalnya ada visum dan sebagainya. Sedangkan kalau yang berkaitan dengan dampak psikis yang hanya mungkin verbal saja itu sangat jarang sekali. Ya, sangat jarang sekali kita dengar beritanya. Nah, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi ini alurnya biasanya ada apa namanya laporan awal korban mengalami kekerasan seksual dari oknum dosen yang memiliki posisi kekuasaan dan itu keengganan melapor ya, korban enggan melapor karena pertimbangan anggapan publik dan nasib akademiknya, kemudian intimidasi dan keberanian speak up. Nah, jadi pola permasalahan khususnya berkaitan dengan seksualitas di sini, khususnya di dalam instansi pendidikan, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah. Ya, artinya seorang mahasiswa saja itu kesulitan, mahasiswa atau mahasiswa itu kadang nggak berani speak up gitu, kadang mungkin diancam, ada intimidasi dari pelaku ya, hingga akhirnya nggak berani ngelapor karena nanti kalau ngelapor bagaimana publik menilai, kemudian bagaimana nanti nasib akademiknya dan lain-lain ya. Dan korban mengalami kekerasan seksual dari oknum dosen yang memiliki posisi kekuasaan itu terkadang, apalagi kalau yang melakukan itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, itu sangat-sangat berat sekali dia untuk melapor. Nah, berbicara mengenai kekuasaan, ini kita bahas mengenai relasi kuasa gitu ya. Ada 4 poin yang perlu dipahami. Yang pertama terkait dengan atasan dan bawahan. Jadi ada ketimpangan posisi di tempat kerja ya, sehingga dapat menciptakan tekanan. Jadi atasan dan bawahan yang dimana terkadang ada beberapa perusahaan atau tempat kerja yang dia itu menyalahgunakan posisi pimpinan. Ada juga kadang yang benar bawahannya, ada yang intinya harus mengikut apa kata pimpinan, kalau nggak ngikut maka akan diberikan hukuman atau sanksi di dalam instansi tersebut. Kemudian dosen dan mahasiswa, begitu pula dengan dalam dosen dan mahasiswa ini konteksnya bisa dosen mahasiswa atau guru sama siswa ya. Nilai dan rekomendasi akademik menjadi alat tekanan. Misalnya paling baru terjadi itu adalah kasus di UGM gitu ya. Itu seorang profesor, seorang kalau mengikuti kasusnya itu seorang profesor yang dimana sudah melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya, ya kepada mahasiswanya, yang artinya kalau nggak salah berdasar bimbingan skripsi, atau bimbingan akademik, yang jelas ketika dia tidak mengikuti
keinginan dosennya, maka akan berdampak kepada akademiknya, dan itu menjadi alat tekanan bagi mahasiswa. Nah, ini juga tokoh agama dan jemaat. Pengaruh spiritual digunakan untuk mengintimidasi tokoh agama dan jamaah. Ini biasanya kalau kita lihat kasus-kasus terkadang sangat miris ya, sangat miris akan jadi gara-gara beberapa instansi pendidikan berdampak kepada persepsi masyarakat terhadap instansi pendidikan tersebut seperti pondok pesantren seperti itu ya. Nah, kalau yang lagi viral sekarang itu yang Walid gitu ya, kalau teman-teman lihat. Saya sih ini belum nonton, cuman melihat berita berita umumnya bahwasanya oh ini ada tokoh agama ya yang film bid'ah gitu ya. Dan pemerannya itu Walid. Makanya setiap saya lihat sosial media gitu, Instagram khususnya, ketika ada hal-hal yang merembet ke masalah seksual, ada saja yang memberikan tanggapan terkait dengan Walid dan sebagainya. Nah, ini dianggap hal-hal yang bisa berpotensi ya. Kemudian orang dewasa dan anak. Nah, ini yang sangat umum, sangat umum sekali. Nah, masalah kuasa di sini juga tidak hanya berkaitan dengan bagaimana dia punya jabatan, namun orang dewasa itu dengan anak jelas ketimpangan kuasanya. Ya. Kuasa ini maksudnya mungkin orang dewasa lebih banyak lebih besar kekuatannya, lebih besar apa namanya powernya untuk memanipulasi si anak-anak misalnya seperti itu. Seperti pada kasus-kasus pedofilia atau mungkin anak-anak remaja yang masih sekolah. Selanjutnya, di dalam relasi kuasa ini kita dapat melihat bahwasanya tentunya berhubungan dengan kekuasaan, ya, posisi dominan yang dimiliki pelaku terhadap korban. Ini berkaitan dengan posisi jabatan, kemudian pengetahuan, ya, yang digunakan untuk melengahkan kekuasaan, kemudian kontrol sistem, kemampuan untuk mengontrol situasi dari dan korban, sistem yang ada cenderung membiarkan atau lambat dalam menangani kasus. Ini biasanya kalau di kampus ya, ada namanya PPKS gitu ya. Jadi penanganan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hanya saja mungkin ada beberapa kampus yang sudah membentuk sebuah tim yang dalam penanganan kekerasan seksual, namun tidak semua bisa berjalan dengan efektif ya. Entah saya mungkin apakah masalah dananya atau masalah sumber dayanya seperti itu. Kalau nggak salah misalnya di kampus UI atau UGM itu anggarannya bisa ratusan juta ya anggaran. Nah, sedangkan kadang di swasta itu anggarannya aduh mungkin bisa dibilang sangat jauh dari kata apalagi puluhan juta, mungkin jutaan saja seperti itu. Mungkin ini salah satu faktor di samping kita bicara mengenai mungkin faktor lain terkait dengan bagaimana sistem itu dibangun di kampus tersebut. Kalau di sekolah sendiri yang saya ketahui pemahaman saya kebanyakan itu hanya mengandalkan BK, hanya mengandalkan guru BK saja, makanya terkadang mereka itu memanggil tenaga ahli. Ya. Begitu pula dengan di tempat kerja, contohnya saja misalnya kayak di perusahaan-perusahaan itu kadang tidak ada yang mungkin mungkin saya belum menemukan ya sejauh ini yang saya dapatkan bahwasanya di instansi tempat bekerja pun itu belum belum entah belum ada, kalaupun ada belum maksimal dalam membuat sistem penanganan kekerasan seksual. Ya. Selanjutnya ada kerentanan dan manipulasi terkait dengan relasi kuasa. Ya, di sini di mana tentunya posisi korban yang lemah itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Dan korban di sini sekali lagi saya tekankan bahwasanya korban di sini tidak hanya perempuan, tidak hanya anak-anak, tetapi juga terkadang laki-laki bisa menjadi korban. Contoh saya cerita sedikit ya bahwasanya terkait dengan relasi kuasa gitu ya. Kebanyakan kasus atau kebanyakan beberapa orang yang pernah saya interview khususnya terkait dengan masalah
gay, ya masalah gay, itu kebanyakan mereka itu adalah korban dari kekerasan seksual. Misalnya yang pernah saya interview itu dia datang dengan ingin memeriksakan terkait dengan penyakit HIV, tapi ketika saya anamnesa asal muasal penyebabnya bagaimana, ternyata dulu waktu masih kecil dia itu disodomi oleh sepupunya. Nah, yang sepupunya di sini artinya usianya lebih besar dari dia gitu. Yang artinya maka benar kuasa di sini tidak hanya berkaitan dengan kamu punya jabatan, kamu punya pengetahuan lebih tinggi, tapi usia juga bisa berhubungan dengan bagaimana dia memiliki kuasa. Oh, kamu yang lebih besar, dia yang lebih kecil, yang kecil nurut yang besar seperti itu. Nah, artinya korban di sini tidak hanya perempuan saja, meskipun banyak sekali korban yang bermunculan itu adalah perempuan. Tapi tahu nggak bahwasanya orang-orang yang gay itu sendiri kebanyakan dia punya traumatik masa lalu, dia disodomi oleh entah keluarganya, entah temannya. Bukan kasusnya, hampir dia mau sodomi temannya, ini sesama anak SD. Cuman usianya sama, tetapi yang satunya itu memiliki apa namanya, mungkin seolah-olah dia yang paling hubungan kuasanya, jadi dia tuh memiliki pengaruh lebih besar di kelompok yang meskipun usianya sama dan dia tuh kelasnya sama seperti itu. Nah, saya temukan di samping rumah saya dia tuh hampir menyodomi temannya, jadi dia tuh membujuk temannya. Jadi ada tiga orang, yang satunya paling kecil tuh hanya melihat aja. Tiga orang, yang satunya yang si A ini yang memiliki kuasa itu dia yang memerintahkan buka celana gitu. Yang satunya takut. Jadi ini sosok lemahnya di sini dia. Takut tapi nggak apa-apa dibuka aja. Jadi hampir mau diturunkan. Nah di situ saya tegur, bahkan saya marahin mereka gitu kan, saya ancam kalau seperti ini kalian saya akan kasih tahu orang tua. Dan saya tanya siapa yang ajarkan, lagi-lagi mereka mendapatkan dari apa namanya, diajarkan oleh orang yang lebih dewasa seperti itu. Nah makanya ini hati-hati juga ya teman-teman bapak ibu semua. Nah kalau dari teori Michael Foucault itu bahwasanya pada hasrat seksualitas, kegilaan dan lain-lain, dan apa yang dianggap palsu atau benar. Bisa dilanjut aja. Next. Nah, akar budaya diam. Kenapa kita bahas diam? Seperti tadi dikatakan bahwasanya kenapa banyak sekali, sedikit sekali yang melaporkan itu karena kebanyakan yang nggak berani speak up atau diam. Fenomena diam ini terjadi tentunya bisa karena tekanan, ketakutan akan reaksi sosial, minimnya sistem perlindungan, kurangnya edukasi, tekanan keluarga, dan yang menjadi faktor penting lainnya itu hambatan psikologis pada korban. Kalau kita lihat dari sini, secara umum sebenarnya eh, hambatan psikologis ini mencakup ya ketika punya hambatan psikologis terkait dengan bagaimana dia berani untuk berbicara, mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada orang lain. Kadang nggak bisa berekspresif, nggak bebas berekspresif, bukan berarti bebas berekspresif semaunya ya. Artinya di sini nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Karena kebanyakan khususnya di dalam keluarga, ketika pengasuhan diterapkan pengasuhan yang terlalu banyak tuntutan daripada kasih sayang, maka akan berdampak anak itu akan eh, tidak berani untuk memberikan pendapatnya, kemudian akan kebanyakan ditahan emosinya seperti itu. Ya. Dan di sini ada minimnya sistem perlindungan, ya, minimnya sistem perlindungan. Ini makanya menjadi, kalau dibilang apa namanya, di Indonesia ini sudah ada undang-undangnya, namun hanya saja bagaimana sistemnya berjalan secara masif, khususnya di kalangan menengah, menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas, seluruh kalangan. Jadi tidak hanya kamu melanggar undang-undang ini, masuk kamu dukung gitu, nggak seperti itu. Ya, seharusnya terkadang yang tidak diatur dalam undang-undang adalah ketika dia apa namanya, ketika dia
ingin melapor gitu, cuman ketakutannya itu lebih besar daripada keinginan melapor ya. Meskipun kalau nggak salah mungkin orang hukum yang lebih paham ya, ada yang namanya lembaga penjaminan saksi dan korban kan gitu ya. Tapi saya belum pernah melihat kalau di dalam